Allah menetapkan bahwa manusia tak bisa selamat dengan berbuat baik. Amal salehnya tidak bisa. Lalu bagaimana caranya? Apakah Allah mau menyelamatkan manusia? Dia bisa menyelamatkan manusia begitu saja? Ada orang agama lain biasa nanya, Pak, kalau memang Allah itu maha kuasa, kalau dia mau selamatkan manusia, ngapain pakai repot-repot mati di kayu salib segala lagi? Kalau mau selamatkan, selamatkan saja kan? Bukankah Allah maha kuasa? Selamatkan saja. Pakai repot-repot datang sebagai manusia lah, menderita sengsara di atas kayu salib lagi, mati lagi. Selamatkan saja, beres. Masalahnya, Allah itu bukan hanya Allah yang maha kuasa, tapi Allah yang adil. Allah yang adil tidak mungkin membiarkan satu dosa tanpa dihukum. Keadilan Allah menuntut hukuman bagi orang berdosa. Maka Allah tidak mungkin menyelamatkan manusia tanpa hukuman. Jadi bagaimana supaya manusia itu bisa bebas? Nah, saudara kalau lihat gambar ini, saudara lihat Allah. Allah itu punya dua sifat. Sifat pertama adalah adil. Keadilannya menuntut menghukum manusia berdosa. Tapi Allah itu juga kasih, yaitu mau membebaskan manusia berdosa. Nah, kalau Allah mau menekankan keadilan, maka dia hukum manusia berdosa, kasihnya menjadi gagal. Tapi kalau dia mau mengasihi manusia dengan membebaskan manusia, maka keadilannya gagal. Karena keadilan menuntut hukuman, kasih menuntut pembebasan. Kalau begitu, bagaimana supaya keadilan dan kasih ini berjalan bersamaan? Harus ada pengganti. Ya, di sini ada satu orang, contoh. Dia berbuat salah kepada saya. Menurut hukum saya, dia harus ditampar 100 kali. Kalau saya adil, maka saya harus tampar dia 100 kali. Demi keadilan saya. Tapi saya kasihan sama dia, sayang sama dia. Saya nggak mau dia kena tampar. Tapi saya harus tampar. Keadilan saya menuntut tamparan. Kasih saya tidak mau dia ditampar. Bagaimana saya menampar tapi dia tidak tertampar? Harus ada yang berdiri ganti dia. Di sini, itulah juru selamat. Nanti juru selamatnya yang kena tampar, tapi yang orang ini yang bersalah, dia bebas dari tamparan. Waktu saya menampar juru selamatnya, keadilan saya sudah jalan, yaitu tamparan sudah selesai. Tapi pada waktu saya tampar juru selamat, dia akan bebas. Karena dia bebas, maka kasih saya juga jalan. Maka sebenarnya kita bisa melihatlah bahwa dibutuhkan pengganti untuk mengatasi masalah dosa ini. Nah, pengganti itu tidak boleh sembarang. Harus ada syarat. Apa syarat pengganti? Pertama, penggantinya harus manusia. Karena yang buat dosa manusia. Dan kedua, penggantinya harus tidak berdosa. Kalau penggantinya juga berdosa, ya sama aja dengan saya. Sama aja dengan kita. Maka pengganti tidak boleh berdosa. Satu pun tidak boleh. Karena syarat masuk neraka dosa satu. Jadi kalau penggantinya sampai berdosa satu saja, maka kita tidak punya pengganti. Nah, karena pengganti itu harus manusia yang tidak berdosa, cari manusia banyak. Yang gak berdosa ini gak ada. Di atas sana ada Tuhan Allah yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Jadi bagaimana ada satu manusia yang tidak berdosa, maka bagaimana kalau Allah menjelma jadi manusia? Dia harus manusia sungguh-sungguh, maka dia harus lahir dari seorang manusia. Tidak boleh muncul dari pohon, tidak boleh muncul dari laut, dari batu. Itu namanya manusia jadi-jadian. Dia harus manusia sungguh-sungguh. Kalau dia manusia sungguh-sungguh, dia harus punya hubungan dengan manusia pertama, yaitu Adam. Kalau begitu bagaimana silsilah dia? Makanya Injil Lukas mencatat silsilah Yesus sampai Adam. Untuk menunjukkan bahwa dia betul-betul manusia. Tapi waktu dia jadi manusia, dia nggak boleh berhenti jadi Allah. Karena waktu dia berhenti jadi Allah, dia nggak suci lagi, dia berdosa, maka tidak ada pengganti lagi. Makanya kekristenan percaya bahwa Yesus itu Allah dan manusia. Tapi waktu dia jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah, dia cuma ketambahan manusia. Coba saudara lihat ya, kalau saya bilang apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur, yang sekarang ada apa? Bubur, nasinya mana? Hilang kan? Nasinya hilang. Nah, Allah jadi manusia tidak seperti nasi jadi bubur. Tapi kalau saya bilang begini,
Esra jadi pendeta. Kalau Esra jadi pendeta, pertanyaannya, apakah Esra masih ada? Ada kan? Kalau tidak ada, terus siapa yang ngomongnya saudara sekarang? Saya ada kan? Tapi saya di ketambahan pendeta, maka di depannya ada pendeta Esra atau pastor Esra. Waktu ketambahan, Esranya tetap ada, ketambahan pastornya. Nah, Allah jadi manusia, Allahnya tetap ada, tapi ketambahan manusia. Makanya karena dia menjadi Allah dan manusia, maka kadang-kadang dia bersikap bertindak seperti Allah. Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Hai angin, diam tenanglah. Itu kealahannya. Tapi waktu dia lapar, masa Allah kau lapar? Enggak, manusianya. Waktu Yesus tidur, masa Allah kau tidur? Waktu Yesus berdoa, masa Allah kau berdoa? Itu kan yang sering kita dengar. Mereka enggak sadar bahwa itu kemanusiaannya. Saya seorang pastor, seorang pendeta. Saya kadang-kadang pakai jubah kebesaran pendeta itu ya. Lalu ada yang putih-putih di sini, namanya kolar di gereja-gereja Protestan. Lalu ada stolanya. Kalau orang lihat, ini pendeta. Tapi saya juga pemain pingpong. Maka saya pakai celana olahraga, baju olahraga, bawa bat. Saya pendeta sekaligus pemain pingpong. Waktu saudara lihat saya pakai jubah, saudara bilang, ini pasti bukan pemain pingpong. Kenapa? Masa pemain pingpong pakai jubah? Tapi waktu saudara lihat saya pakai celana pendek, bawa bat, ini pasti bukan pendeta. Karena pendeta kenapa bukan bawa Alkitab tapi bawa bat? Tidak. Waktu saya bawa bat, menunjukkan saya pemain pingpong. Waktu saya pakai jubah, menunjukkan saya pendeta. Jangan pakai jubah untuk menolak bahwa saya pemain pingpong, jangan pakai bat untuk menolak saya pendeta. Jangan pakai kealahannya untuk menolak kemanusiaan, dan jangan pakai kemanusiaan untuk menolak kealahan. Nah, ini yang seringkali tidak dipahami oleh banyak orang, dan mereka menyerang iman kita. Kalau Yesus Allah, ya misalnya ada mualaf yang sudah almarhum, dia bilang Allah tidak perlu makan. A, Allah tidak perlu makan. B, Yesus makan. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. A, Allah tidak tidur. B, Yesus tidur. Kesimpulannya, Yesus bukan Allah. Ya masalahnya di situ. Dia tidak paham bahwa Tuhannya orang Kristen itu Allah yang jelma menjadi manusia. Karena itu maka dia Allah dan manusia. Semua ayat tentang Natal itu bicara tentang Allah manusia. Ayat yang terkenal, sebab seorang anak telah diberikan bagi kita, seorang putra telah dilahirkan bagi kita. Kan dilahirkan, berarti manusia kan? Tapi kalimat selanjutnya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Mana manusia bisa pakai gelar itu? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi mana bisa pakai gelar begitu? Itu kealahannya. Kalau tidak bisa bedakan itu, maka kita tidak paham apa-apa tentang kekristenan. Ya, nah karena itulah maka setelah kita tidak bisa selamat dengan perbuatan baik kita, hal kedua yang saya bicarakan, kan harus ada pengganti. Maka Kristuslah pengganti kita.